시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 가는 거야 너를 믿어. Soldiers knocking doors down. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintami Sofyan dengan NPM 0272411074. Saya mahasiswa dari program studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan membedah peran sentral Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor ini. Teman-teman, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menyimpan potensi yang tak ternilai untuk menjadi leader global dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi ini hanya sebatas jumlah demografi, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai fundamental syariah yang mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, perbankan syariah memainkan peran sentral. Ia adalah jangkar institusional yang menghubungkan nilai-nilai etika dengan mekanisme ekonomi modern. Namun, kita semua tahu bahwa potensi besar ini belum tergarap sepenuhnya. Data terkini menunjukkan bahwa pangsa pasar atau market share perbankan syariah di Indonesia masih berada di kisaran 7 sampai dengan 8% dari total aset perbankan nasional. Nah, angka ini meskipun terus tumbuh, masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan potensi pasarnya yang harusnya masif. Kesenjangan inilah yang menciptakan sebuah urgensi. Kita harus bergerak cepat, terstruktur, dan sinergis. Disinilah peran Bank Indonesia atau BI menjadi vital. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak hanya bertugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara makro, tetapi juga menjadi arsitek dan katalisator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memegang kunci untuk membuka potensi yang terpendam ini melalui kebijakan makroprudensial, instrumen pasar uang, dan program-program pengembangan ekosistem. Nah, sepanjang 1 jam ke depan, kita akan membedah secara mendalam inisiatif strategis Bank Indonesia yang terbagi dalam 9 pilar utama. Kita dapat semati. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan urgensi latar belakang, lalu memperjelas tentang landasan filosofisnya, selanjutnya kebijakan yang menciptakan kepastian hukum dan efisiensi, lalu inisiatif pemasaran yaitu seperti strategi pertumbuhan literasi dan inklusi, dan transformasi digital pasar uang, lalu sinergi dengan ZISWAF dan industri halal, lalu penguatan sumber daya manusia atau SDM, peran kunci dalam inklusi ekonomi, dan arah strategis ke depan. Nah, yang pertama adalah prinsip dasar syariah. Perbankan syariah bukanlah sekedar bank tanpa bunga. Ia adalah sebuah sistem keuangan yang didasarkan pada seperangkat nilai etika dan moralitas yang luhur, berakar kuat dalam sejarah Islam. Secara definisi, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian dan prinsip bagi hasil. Landasan operasionalnya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dijabarkan secara rinci melalui Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa ini menjadi standar kepatuhan yang wajib diikuti oleh seluruh bank syariah di Indonesia. Perbedaan filosofis dengan bank konvensional terletak pada pengharaman 3 pilar utama, yaitu riba, darar, dan masyir atau riba bunga. Nah, riba bunga ini dalam syariah uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, imbal hasil dari pinjaman dilarang. Mekanisme yang digunakan adalah skema profit dan loss sharing seperti mudarabah. Oleh karena itu, imbal hasil dari pinjaman dilarang. Mekanisme yang digunakan adalah skema profit dan loss sharing seperti mudarabah atau bagi hasil murni, dan musyarakah atau kerjasama modal. Skema berbasis aset real seperti murabahah atau jual beli, dan ijarah seperti sewa.
Ini memastikan bahwa risiko ditanggung bersama dan dana bank selalu terhubung dengan sektor real. Selanjutnya, garar atau ketidakpastian. Setiap transaksi harus transparan, jelas, dan pasti. Larangan ini mencegah praktik spekulatif atau ambigu. Selanjutnya, masyur atau judi, melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap institusi bank syariah menjadi mandatori. DPS memastikan bahwa produk operasional dan praktik bisnis bank benar-benar syariah komplain. Visi perbankan syariah adalah pembangunan sistem keuangan yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan secara langsung mendukung pertumbuhan sektor real, menjadikannya lebih dari sekadar lembaga intermediasi, tetapi juga agen pembangunan umat. Selanjutnya adalah peran BI dalam dual banking system. Bank Indonesia berperan dalam sistem perbankan ganda atau dual banking system, di mana bank konvensional dan bank syariah hidup berdampingan. Dalam kerangka ini, peran BI sebagai regulator makroprudensial dan penyedia instrumen moneter sangat fundamental untuk memastikan bank syariah memiliki fondasi yang kuat. Selanjutnya, inisiatif penguatan likuiditas. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah pengelolaan likuiditas. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara inovatif menciptakan instrumen likuiditas syariah yang sesuai, seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Instrumen yang digunakan untuk operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dalam rangka manajemen moneter. SBIS membantu penyerap kelebihan likuiditas jangka pendek pada bank syariah. Sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIPA tipe 1. Ini adalah inovasi terbaru dari Bank Indonesia. SIPA adalah instrumen yang bersifat secured atau dengan jaminan untuk transaksi antar bank, memungkinkan bank syariah mengelola likuiditas antar bank dengan risiko yang lebih rendah, aman, dan kompetitif. SPIA tipe 1 dan 2 khususnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan jaminan yang lebih baik, sehingga perbankan syariah dapat melakukan manajemen likuiditas harian secara efektif. Selanjutnya, pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah atau PLJPS. Dalam situasi darurat, likuiditas BI menyediakan fasilitas PLJPS sebagai jaring pengaman bagi bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUS, memastikan stabilitas operasional mereka. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial inklusif atau RPIM. Bank Indonesia tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga pada inklusivitas. Inilah yang diwujudkan melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. RPIM adalah kebijakan yang menetapkan kewajiban bagi bank, termasuk bank syariah, untuk menyalurkan pembiayaan ke segmen inklusif seperti UMKM dan perorangan penghasilan rendah atau PBR, dengan porsi yang terus ditingkatkan secara bertahap. Nah, bagi bank syariah, RPIM adalah katalis yang mendorong mereka keluar dari zona nyaman pembiayaan konsumtif. Data menunjukkan pembiayaan syariah sering didominasi oleh sektor seperti UMKM dan perorangan penghasilan rendah atau PBR dengan porsi yang terus ditingkatkan secara bertahap. Bagi perbankan syariah, RPM adalah katalis yang mendorong mereka keluar dari zona nyaman pembiayaan konsumtif. Dari data menunjukkan pembiayaan syariah sering didominasi oleh sektor konsumsi atau misalnya seperti KPR dan multiguna. RPM memaksa industri untuk mengalihkan fokus dan mengembangkan produk pembiayaan yang lebih kreatif di sektor produktif yang secara langsung berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput. Nah, kebijakan regulasi ini menunjukkan komitmen ganda BI menyediakan alat stabilisasi operasional sekaligus mendorong peran bank syariah sebagai agen pembangunan yang inklusif. Selanjutnya, tantangan literasi. Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim yang besar, tantangan terbesar perbankan syariah adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar dan keunggulan dari layanan syariah. Untuk mengatasi ini, Bank Indonesia menganggap inisiatif pemasaran dan edukasi sebagai investasi jangka panjang yang krusial. Selanjutnya adalah FESCR dan ISEF, Cantum Promosi Syariah. Inisiatif unggulan Bank Indonesia di bidang promosi adalah penyelenggaraan festival
adil dan transparan, bukan sekedar pengganti bunga dengan istilah yang berbeda. Nah, selanjutnya edukasi digital, memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten edukatif yang mudah dicerna oleh generasi muda atau Gen Z dan milenial yang melek dengan teknologi. Edukasi ini juga menjangkau penggunaan instrumen keuangan digital syariah yang kini makin berkembang. Bank Indonesia menyadari dengan pentingnya basis komunitas melalui kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam besar dan pondok pesantren. Bank Indonesia membangun pemahaman dari akar rumput di mana bank syariah diposisikan sebagai lembaga yang selaras dengan nilai-nilai keutamaan. Inisiatif pemasaran ini bertujuan jangka panjang untuk mengubah pola pikir masyarakat dari interest-based menjadi sharing-based ekonomi. Nah, di era modern ini, efisiensi dan jangkauan layanan bank ditemukan oleh infrastruktur digitalnya. Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk melakukan akselerasi digital. Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk menyediakan layanan mobile banking dan internet banking yang setara, bahkan lebih baik dari bank konvensional. Ini termasuk peningkatan keamanan, kemudahan navigasi, dan variasi fitur transaksi. Bank Indonesia juga mendukung penuh integrasi bank syariah ke dalam sistem pembayaran nasional atau JPN dan inisiatif pembayaran digital lainnya, memastikan bahwa nasabah syariah dapat berinteraksi dengan seamless dan biaya yang kompetitif. Selain SIPA, Bank Indonesia terus bekerja untuk memperdalam pasar uang syariah. Pasar uang yang efisien dan liquid adalah prasyarat bagi bank syariah untuk dapat mengelola surplus dana yang memenuhi kebutuhan dana jangka pendek tanpa harus bergantung pada sumber dana yang mahal. Infrastruktur pasar uang yang solid akan mendukung harga pokok dan cost of fund yang lebih kompetitif bagi bank syariah. Pertumbuhan ekonomi syariah bersifat holistik, melibatkan sektor komersial dan sektor sosial. Bank Indonesia memfasilitasi sinergi lintas sektor ini melalui beberapa inisiatif kunci. Yang terakhir itu, Bank Indonesia menggagaskan ZISWAF atau Kolaborasi Nasional Pengembangan ZISWAF untuk mengoptimalkan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti sumber pembiayaan produktif. Bank Syariah didorong untuk menjadi GAP atau mitra strategis bagi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Nah, ini juga mencakup pengembangan instrumen inovatif seperti Cash Wakaf Linked Sukuk atau CWLS, di mana dana wakaf tunai digunakan untuk membeli sukuk pemerintah dan imbalan hasilnya digunakan untuk program sosial, menghubungkan keuangan komersial syariah dengan dampaknya pada masyarakat. Selanjutnya, Bank Indonesia memfokuskan pembiayaan syariah ke sektor-sektor rentan nilai halal yang memiliki potensi ekspor tinggi, seperti makanan atau minuman halal, pariwisata ramah muslim atau Muslim friendly tourist, fashion, dan kosmetik. Inisiatif SAPA Syariah atau Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah adalah contoh nyata bagaimana Bank Indonesia memfasilitasi pertemuan antara pembiayaan bank syariah dengan kebutuhan modal kerja industri halal, menciptakan ekosistem end-to-end yang berintegrasi. Selanjutnya, keberlanjutan industri perbankan syariah ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bank Indonesia mengakui bahwa tantangan sumber daya adalah 3 dimensi: kuantitas, kualitas, dan keselarasan antara ilmu syariah dan ilmu perbankan modern. Di mana Bank Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Industri OJK dan perguruan tinggi untuk memastikan kurikulum pendidikan dan pelatihan mencakup dengan aspek-aspek terbaru seperti fintech syariah, manajemen risiko syariah, dan syariah kompetensi yang ketat. Hal ini mendukung program sertifikasi profesional yang kredibel. Sumber daya perbankan syariah harus mampu menjelaskan produk mereka secara akurat dan perspektif syariah dan keuangan. Memastikan DPS atau Dewan Pengawas Syariah tidak hanya memiliki kedalaman ilmu fiqh muamalah, tetapi juga memahami yang kuat tentang dinamika bisnis dan risiko perbankan. Bank Syariah mendorong peningkatan kapasitas DPS agar mampu memberikan fatwa yang adaptif dan inovatif tanpa mengorbankan prinsip syariah. Selanjutnya, UMKM sebagai pendorong ekonomi inklusif. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar fundamental perekonomian Indonesia.
Menyumbang lebih dari 60% PDB, peran perbankan syariah dalam membiayai sektor ini sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan yang merata dan inklusif. Inisiatif Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial dan program terstruktur sangat mendukung hal ini. Seperti yang telah dibahas, implementasi RIPM secara langsung mengarahkan bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan ke sektor inklusif. Namun, dukungan Bank Indonesia lebih dari sekedar regulasi. Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk mengembangkan model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik UMKM yang seringkali tidak memiliki aset yang cukup untuk ada penggunaan tradisional. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil lebih cocok untuk UMKM karena risiko ditanggung bersama. Selanjutnya, Bank Indonesia mendukung penjualan. Oleh karena itu, imbal hasil dari pinjaman dilarang. Mekanisme yang digunakan adalah skema profit dan loss sharing seperti mudharabah atau bagi hasil murni dan musyarakah atau kerjasama modal. Skema berbasis aset real seperti murabahah atau jual beli dan ijarah seperti sewa. Ini memastikan bahwa risiko ditanggung bersama dan dana bank selalu terhubung dengan sektor real. Selanjutnya, gharar atau ketidakpastian. Setiap transaksi harus transparan, jelas, dan pasti. Larangan ini mencegah praktik spekulatif atau ambigu. Selanjutnya, masyur atau judi, melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Kehadiran Dewan Pengawas Syariah atau DPS di setiap institusi bank syariah menjadi mandatori. DPS memastikan bahwa produk operasional dan praktik bisnis bank benar-benar syariah komplain. Visi perbankan syariah adalah pembangunan sistem keuangan yang adil, inklusif, berkelanjutan dan secara langsung mendukung pertumbuhan sektor real, menjadikannya lebih dari sekadar lembaga intermediasi, tetapi juga agen pembangunan umat. Selanjutnya adalah peran BI dalam dual banking system. Bank Indonesia berperan dalam sistem perbankan ganda atau dual banking system, di mana bank konvensional dan bank syariah hidup berdampingan. Dalam kerangka ini, peran BI sebagai regulator makroprudensial dan penyedia instrumen moneter sangat fundamental untuk memastikan bank syariah memiliki fondasi yang kuat. Selanjutnya, inisiatif penguatan likuiditas. Salah satu tantangan terbesar perbankan syariah adalah pengelolaan likuiditas. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Oleh karena itu, Bank Indonesia secara inovatif menciptakan instrumen likuiditas syariah yang sesuai, seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Instrumen yang digunakan untuk operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dalam rangka manajemen moneter. SBIS membantu penyerap kelebihan likuiditas jangka pendek pada bank syariah. Sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah antar bank atau SIPA tipe 1. Ini adalah inovasi terbaru dari Bank Indonesia. SIPA adalah instrumen yang bersifat secured atau dengan jaminan untuk transaksi antar bank, memungkinkan bank syariah mengelola likuiditas antar bank dengan risiko yang lebih rendah, aman, dan kompetitif. SPIA tipe 1 dan 2 khususnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan jaminan yang lebih baik, sehingga perbankan syariah dapat melakukan manajemen likuiditas harian secara efektif. Selanjutnya, pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah atau PLJPS. Dalam situasi darurat, likuiditas BI menyediakan fasilitas PLJPS sebagai jaring pengaman bagi bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUS, memastikan stabilitas operasional mereka. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial inklusif atau RIPM. Bank Indonesia tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga pada inklusivitas. Inilah yang diwujudkan melalui kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. RPIM adalah kebijakan yang menetapkan kewajiban bagi bank termasuk bank syariah untuk melakukan pembiayaan ke segmen inklusif seperti UMKM dan perorangan penghasilan rendah atau PBR dengan porsi yang terus ditingkatkan secara bertahap. Nah, bagi bank syariah, RPIM adalah katalis yang mendorong mereka keluar dari zona nyaman pembiayaan konsumtif. Data menunjukkan pembiayaannya. Kita akan membahas terkait dengan urgensi latar belakang, lalu memperjelas tentang landasan filosofisnya. Selanjutnya, kebijakan yang menciptakan kepastian hukum dan efisiensi.
Lalu inisiatif pemasaran yaitu seperti strategi monetisasi dan inklusi dan transformasi digital pasar uang, lalu sinergi dengan ZISWAF dan industri halal, lalu penguatan sumber daya manusia atau SDM, peran kunci dalam inklusi ekonomi, dan arah strategis ke depan. Nah, yang pertama adalah prinsip dasar syariah. Perbankan syariah bukanlah sekedar bank tanpa bunga. Dia adalah sebuah sistem keuangan yang didasarkan pada seperangkat nilai etika dan moralitas yang luhur, berakar kuat dalam sejarah Islam. Secara definisi, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip kehati-hatian dan prinsip bagi hasil. Landasan operasionalnya merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dijabarkan secara rinci melalui fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa ini menjadi standar kepatuhan yang wajib diikuti oleh seluruh bank syariah di Indonesia. Perbedaan filosofis dengan bank konvensional terletak pada pengharaman tiga pilar utama, yaitu riba, darar, dan masyir atau riba bunga. Nah, riba bunga ini dalam syariah uang adalah alat tukar, bukan komoditas yang diperdagangkan. Oleh karena itu, imbal hasil dari pinjaman dilarang. Mekanisme yang digunakan adalah skema profit dan loss sharing seperti mudarat. Selanjutnya, Bank Indonesia mendukung penyaluran kredit usaha rakyat syariah. Program kredit ini menggunakan akad syariah, misalnya seperti murabaha atau ijarah, memastikan bahwa dukungan modal dari pemerintah ini disalurkan sesuai dengan prinsip keadilan. Pendampingan dan capacity building. Dukungan Bank Indonesia juga mencakup pendampingan non-pembiayaan seperti pelatihan manajemen keuangan, digitalisasi UMKM, dan akses pasar. Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga kemampuan untuk naik kelas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas aset dan meminimalkan risiko pembiayaan bagi bank syariah. Selanjutnya adalah meskipun progresnya positif, kita harus tetap realistis terhadap tantangan yang ada. Seperti isu skala efisiensi bank syariah di Indonesia secara rata-rata masih lebih kecil dibandingkan bank konvensional besar. Hal ini mempengaruhi efisiensi operasional dan kemampuan untuk bersaing dalam hal biaya dana. Konsolidasi perbankan syariah seperti merger Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah langkah strategis. Namun peningkatan permodalan dan efisiensi masih harus terus dikejar. Nah, keterbatasan inovasi produk, masih ada persepsi bahwa produk bank syariah kurang inovatif atau lebih kaku. Industri dituntut untuk mengembangkan produk yang mampu menjawab kebutuhan kompleks masyarakat modern. Misalnya seperti pembiayaan hijau syariah, produk pelindung nilai syariah sambil tetap menjaga kepatuhan dari syariah. Nah, masalah SDM berkompetensi ganda, kebutuhan akan SDM yang tidak hanya paham muamalah tetapi juga mahir dalam manajemen risiko. Teknologi keuangan dan analitik data masih menjadi kendala klasik. Meskipun sudah ada Fisher, tantangan menyebarkan pemahaman hingga ke pelosok daerah masih memerlukan upaya edukasi yang tidak henti dan berkelanjutan. Selanjutnya kita telah melihat bahwa Bank Indonesia telah mengambil serangkaian inisiatif yang holistik dan terstruktur, mulai dari pilar regulasi moneter dan makroprudensial atau SIPA-REIM, pilar pengembangan pasar FCR dan ISF, hingga pilar sinergi sosial, kanal ZISWAF dan HFIC. Semua ini menunjukkan komitmen serius Bank Indonesia untuk memastikan perbankan syariah tumbuh kuat, efisien, dan inklusif. Perbankan syariah di Indonesia telah bertransformasi dari sekedar alternatif menjadi pilar strategis perekonomian nasional. Dengan dukungan regulasi BI yang progresif, potensi Indonesia untuk menjadi hubung keuangan syariah dunia pada tahun-tahun mendatang bukanlah utopia, melainkan target yang realistis. Sinergi adalah kunci. Keberhasilan ini tidak dapat diemban oleh Bank Indonesia sendiri. Diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara Bank Indonesia, OJK, industri perbankan syariah itu sendiri, pelaku UMKM, akademisi, dan seluruh masyarakat. Kita harus bergotong royong membangun ekosistem yang memanfaatkan nilai-nilai syariah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Semoga pembahasan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai peran sentral Bank Indonesia. Mari kita terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan perbankan syariah demi kemajuan ekonomi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ただただ生きるのは嫌だ